الحمد لله الذي هادنا بعبده المختار من دعانا إليه بعزني وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا ختم النبيين وجده الحسن والحسين وعبه فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin al-hadrat yang dimuliakan Allah. Ini malam daripada kita mengingat Allah. Ini hari yang dimana kita berikhtibar mengambil daripada pelajaran yang suatu hari aku dan kalian akan berjumpa pada masa-masa ini, yang dimana nanti ketika aku dan kalian berjumpa dengan Allah, bertanggung jawab berdiri di hadapan Allah, bersaksi dengan Allah, ditanya oleh Allah, apapun aku dan kalian, di mata Allah tidak ada yang membedakan di antara diriku dan dirimu. Yang aku bawa dan kalian bawa semua akan dipertanggungjawabkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Segala apapun yang kita niatkan di dalam dunia ini, segala apapun yang kita hajatkan di dunia ini, jangan pernah engkau niatkan dan engkau hajatkan dunia itu semata-mata hanya kepentingan dunia. Dasarkan seluruh niatmu, dasarkan seluruh hajatmu semua untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Suatu hari di saat itu ada seseorang yang alim luar biasa. Ketika itu dua orang yang begitu alim, dua orang yang begitu saleh di hadapan Allah, memiliki pangkat kewalian yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hawa sahibuhu fi hadha dunya. Dua orang yang wali ini, dua orang yang saleh ini, beliau itu bersahabat di dunia. Fi hadzal waqt, ketika itu, di waktu itu, hiya huwa yakni bil khiwar. Dua orang laki-laki yang saleh ini di saat itu mereka berbicara, mereka berbincang. Akan tetapi dalam perbincangan itu ada yang menarik. Menarik apa? Di dalam perbincangan itu mereka di saat itu mengatakan kepada sahabatnya, wahai engkau fulan, engkau orang yang saleh, engkau orang yang baik. Sahabatnya pun mengatakan lagi, wa antum kadzalik, Anda juga sama orang yang saleh dan orang yang baik. Ketika itu dia berjanji, dia mengatakan di dalam percakapannya, di dalam hewarnya tersebut, katanya apa? Satu daripada sahabat yang mengatakan, gimana kalau kita cepat-cepatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda orang yang selalu sujud di hadapan Allah, Anda orang yang selalu bersedekah di jalan Allah, Anda orang yang selalu taat kepada perintah Allah. Sahabatnya pun mengatakan, kamu juga sama orang yang dekat dengan Allah. Kalau begitu aku akan menerima daripada tantanganmu ini. Siapa di antara kita nanti ketika meninggal dunia akan lebih cepat untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam percakapan tersebut hadirin, dua orang aulia ini, dua orang yang saleh itu di saat itu berjanji dan mengatakan, bagaimana jika kita bisa bertemu jika tidak ada ikatan di dunia ini? Apa yang terjadi dan apa yang diikat di saat itu? Mereka saling sama-sama meminjam daripada harta masing-masing. Ulama yang A mengatakan, ya udah kalau begitu saya pinjam uang dengan kamu. Ulama B juga mengatakan, kalau begitu saya juga pinjam uang dengan kamu. Sama-sama ngasih uang dan akadnya adalah perpinjaman. Di saat akad perpinjaman tersebut dasarnya apa? Siapa di antara mereka yang meninggal dunia lebih awal, maka tidak ada satu di antara mereka yang lebih dulu untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu di antara mereka yang tidak bayar, maka dia akan menagih hutangnya nanti di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di saat itu berjalan beberapa lampau waktu, salah satu daripada ulama tersebut meninggal lebih awal. Ketika meninggal lebih awal, sahabatnya datang takziah. Sahabatnya datang di saat itu melihat daripada jenazah sahabatnya dan dengan senyuman mengatakan apa?
apapun yang engkau lakukan sujudmu kepada Allah, apapun yang engkau jalankan perintahnya Allah, antum tidak akan pernah bisa masuk surga lebih awal, karena aku akan menuntut hutang piutang di antara aku dan kalian. Kayak bahaya kita kalau punya utang meninggal dunia. Kalau orang yang enggak ridho, dosa-dosa kita, jangankan dosa, pahala kita itu akan ditolak dulu sama Allah sebelum nanti ada akad atau sebelum ada kalimat daripada dia ridho. Hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu dan di detik itu sahabat satu ini meninggal dunia. Begitu sahabat yang meninggal, yang satu mengatakan, "Ente akan nunggu anda nanti di dalam akhirat, kita akan hitung-hitungan daripada hutang piutang tersebut." Gak lama kemudian sahabat yang meninggal dunia. Dua-duanya masuk di dalam kubur, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan para malaikat. Mereka melewati daripada kuburnya, masuk lagi di tempat yang lebih tinggi, sampai di hari pertimbangan. Di saat itu dia sampai sama-sama berjalan di hari pertimbangan di mizan. Di saat itu dua ulama ini nggak punya apa-apa, dua ulama ini nggak punya harta, dua ulama ini orang yang tidak memiliki perkara urusan duniawi. Yang ulama punya daripada satu di antaranya hanya dua pakaian yang dia punya, dan yang dimana satunya lagi juga memiliki dua pakaian yang dia punya, dan dimana pakaiannya itu sama warnanya, mereknya juga sama, cuman beda belinya di toko mana saja. Sampailah di hari mizan tersebut. Ketika di hari mizan tersebut, malaikat menimbang daripada hartanya dia. Ditanya oleh malaikat, "Wahai fulan bin fulan." Ulama yang pertama ditanya, "Kamu punya harta apa? Kamu punya uang apa?" Dia bilang, "Ini ulama, aku nggak punya apa-apa malaikat." "Terus yang kamu punya apaan?" "Ada soul, aku cuma punya dua daripada baju saja, wahai malaikat." Ditanya sama malaikat ini, "Wahai engkau ulama, itu baju dua harganya berapa?" "Ini baju dua gak banyak harganya, gak mahal harganya. Harganya kurang lebih 100.000 rupiah dua baju ini." Begitu ditimbang, dihisab, sahabat yang kedua ditanya oleh Nabi, ditanya oleh para malaikat, "Engkau ulama yang kedua, engkau punya harta apa?" Ulama yang kedua bilang, "Kebalik, sama. Harta saya cuma baju doang dua, sama. Belinya di mana? Di toko ini, di tempat ini. Berapa harganya?" Ulama yang kedua mengatakan harganya 99.999 rupiah. Biasa. Bedanya berapa kira-kira? Satu perak. Satu perak. Ketika ditimbang di mizan, ulama yang pertama ditanya oleh malaikat ini, ketika ditimbang di mizan, ulama yang pertama oleh malaikat ini ditanya, yang dimana ulama tersebut memiliki harta 100.000 rupiah, yang dimana pahalanya beliau, sedekahnya beliau, salatnya beliau, zikirnya dia, taatnya dia sama Allah lebih tinggi derajatnya, lebih berat daripada ulama yang B. Ulama yang B ditimbang, ulama yang A dapat nilai 80 pahalanya, ulama yang B dapat nilai 60 pahalanya. Ketika itu ulama yang A mengatakan kepada ulama yang B, "Apa ana bilang? Ana akan lebih awal masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Ulama yang B mulai lemas saat itu. Ketika masuk timbangannya terakhir tentang hartanya, ditanya sama malaikat, "Wahai engkau ulama yang B," enggak ditanya ulama yang A. Ulama yang B dulu yang ditanya sama malaikat, "Engkau punya harta 99.999 rupiah ini, satu rupiahnya dari 99.999 rupiah ini engkau dapatkan dari mana?" Dihisab sama Allah dari mulai 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah. Begitu sampai di titik terakhir 99.999 rupiah, malaikat mengatakan kepada ulama yang B, "Wahai ulama, cepatlah engkau pilih, mau surga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai surga ke-7."
ketika malaikat ini memerintahkan ulama ini untuk memilih daripada pintu surga, ulama yang A komplain sama malaikat. Apa kata ulama yang A? Malaikat, jangan begitu. Saya ini punya amalan, saya ini punya yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tinggi timbanganku daripada timbangan dirinya. Kenapa dia bisa lebih awal masuk dalam surganya Allah, sedangkan aku memiliki sesuatu kedekatan kepada Allah yang lebih daripada dia? Apa kata malaikat? Aku akan menghisapmu, yang dimana hisapmu baru sampai 99.999 rupiah. Dia sudah selesai, engkau masih ada 1 rupiah lagi. Hadirin, karena sesuatu hal saat itu dengan urusan 1 rupiah saja menentukan kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, maka apa yang mau kita cari, apa yang mau kita kumpulin? Antum punya dunia, wajib hukumnya. Agar apa? Agar umat Islam itu kaya-kaya. Saya nggak pernah lihat Pak, gereja, bangun gereja pakai mic di pinggir jalan. Assalamualaikum, terima kasih 50.000. Gitu, doanya panjang 50.000. Ada yang 10.000, mudah-mudahan selamat di jalan. Gitu doang, doa sampai situ. Kapan kita lihat orang bangun gereja melakukan perkara hal yang kita pernah lakukan dan sering kita lakukan? Yang sering kayak begini siapa? Kita, umat muslim. Ketika kita membangun masjid, kita meminta di setiap tempat, kita meminta di setiap wilayah, kita meminta di pinggir jalan. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang Allah tidak inginkan. Hadirin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali sama Allah, ikuti Allah. Hari itu akan datang kepada antum. Menit itu akan tiba kepada antum. Detik itu akan sampai kepada antum, yang dimana di saat itu jasadmu tidak akan bisa lagi bergerak, lisanmu tidak akan lagi bisa bergetar, matamu tidak akan bisa lagi memandang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saat ini hariku dan harimu sudah begitu dekat dengan Allah. Saat ini waktuku dan waktumu sudah begitu dekat dengan Allah. Setambah-tambahnya umur kita, sesungguhnya itu adalah waktu terdekat kita dengan Allah. Jangan kita ulang tahun senang. Kalau orang sekarang besok ada ulang tahun, Masya Allah, diumumin di mana tempat besok ada ulang tahun. Habis itu bikin pesta, bikin acara bahagia bertambahnya umur. Sesungguhnya kita mendekatkan diri di atas kematian. Ketika kita bertambah umur, ya Allah, tahun depan belum tentu kita ada di dunia ini. Sekarang kalau umur ini batasin 50 tahun, antum ulang tahun 48, besok 49, umur udah tawan nih, udah ketahuan, kita tahu umur kita 50 tahun, nambah 1 tahun. Kira-kira selayaknya kita senang apa sedih? Sedih. Kenapa? Karena semakin dekat waktu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika jasad masuk kubur itu nggak enak, tapi bisa berubah menjadi enak. Mau tahu caranya bagaimana? Caranya gampang. Kalau mau kubur juga enak, caranya gampang. Kunciannya cuma satu, amalannya. Antum deketin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum deketin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah dekat sama Nabi, jangankan azab, apa yang menjadi dosa-dosa kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ini pemegang daripada segala kunci. Nabi Muhammad ini pemegang daripada segala kehidupan. Saya sering sampaikan di setiap tempat, yang dimana ada ketika Isra wal Mi'rajnya Rasulullah, yang dimana Rasulullah berjumpa dengan Allah. Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Aku nggak ciptakan dunia ini wahai Muhammad. Aku nggak bakal ciptakan motor. Nggak ada antum, nggak ada istri antum, nggak ada anak antum, nggak ada harta antum, nggak ada tahta antum, nggak ada jabatan antum.
nggak ada lautan, nggak ada bintang, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada siang dan malam. Apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Aku nggak ciptakan alam semesta ini kalau aku tidak ciptakan engkau Muhammad. Kalau kita mengambil kalam Allah dalam hadis qudsi ini, sudah jelas hadirin. Kalau nggak ada Rasulullah, kita nggak akan kumpul di tempat ini. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, bapak dan ibu nggak punya pasangan, nggak punya keluarga. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, antum yang kerja, antum yang punya harta, antum yang punya rumah dan lain-lainnya, tidak akan semua itu ada. Semua ada karena adanya Nabi Muhammad. Kebayang kalau andai kan tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad nggak dilahirkan. Gimana hidup kita? Begitu sampai ngomong kayak begitu Allah Nabi Muhammad menjawab. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Rabbi, kalau andaikan dunia engkau ciptakan karena aku buat siapa ya Rabb? Aku ini ada untuk siapa ya Rabb? Apa kata Allah? Muhammad, anta ya Muhammad, anta ya Habibi ya Muhammad. Kamu aku ciptakan khusus untuk menjadi kekasihku, wahai Muhammad. Allah yang punya dunia, antum dekat sama Allah, kita dekat sama Allah kejauhan. Caranya gimana? Deketin Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah mandang kita, Nabi Muhammad sudah melihat kita, Nabi Muhammad sudah membela kita, Nabi Muhammad akan membela antum dan Allah akan mengaminkan apa yang menjadi pembelaan Sayyidina Muhammad. Begitu kalimat ketiga Allah mengatakan lagi, Muhammad, kamu kan udah tahu dunia aku ciptakan karena kamu. Kamu juga udah tahu Muhammad, engkau tercipta untuk menjadi kekasihku, wahai Muhammad. Aku mau tanya kepadamu, wahai Muhammad, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Aku ada untuk siapa, wahai Muhammad? Lihat dan wadah. Ada Sayyidina Muhammad uskutuni bidaru ilallah. Nabi Muhammad tertunduk, dia nggak bisa jawab perkataan Allah. Beberapa detik kemudian Nabi Muhammad diam. Allah menjawab kalimatnya sendiri. Apa kata Allah? Ya Muhammad, sami'tu fi hadzal khabar wa qul hadu ummatukum. Sampaikan ini kalimat, sampaikan ini pesan wahai Muhammad ke seluruh umat-umatku wahai Muhammad. Apa kata Allah, Pak? Allah mengatakan, ana liman yusolli alaika ya Muhammad. Sallu ala Muhammad. Udhkuru salatu ala nabiyina Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kata Allah, Muhammad, sampai ini pesan sama umat-umatmu. Aku ini ada untuk orang-orang yang lisannya berselawat dan menyebut serta memanggil namamu. Sallu ala Muhammad. Kurang apa lagi antum? Jangan sampai meninggal dunia punya kebencian sama Nabi Muhammad. Jangan sampai meninggal dunia tidak ada rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Pernah saya sampaikan di tempat lain, mungkin ada di daerah sini, kalau antum masih ingat, ada seorang penduduk. Siapa penduduk itu? Penduduk daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya, akan tetapi dia dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penduduk kota Madinah, Pak. Tiap hari sholatnya 5 waktu di Masjid Nabawi. Yang dimana orang sholat di Masjid Nabawi, ketika dia sedang sholat di Masjid Nabawi, itu pahalanya begitu luar biasa, seperti sholat berapa ratus ribu kali di masjid-masjid yang lain. Satu waktu di Masjid Nabawi. Ini orang tinggal di Madinah, tiap hari sholat 5 waktunya di Masjid Nabawi. Sampai saat itu dia tua, meninggal dunia di saat itu, dikuburkan di pemakaman Baqi, Pak. Begitu dikubur, diantar, begitu diantar, dikafankan, mau dikuburkan, istrinya nggak ngikut, orang perempuan nggak ngikut. Nah, ini satu ilmu. Kalau nanti ada yang meninggal dunia, kita meninggal dunia, pesan-pesanin sama keluarga kita. Orang perempuan ngubur atau ikut dalam kuburan, hukumnya dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh orang perempuan ikut kubur. Ketika jenazah keluar daripada rumah, perintahnya Nabi Muhammad, intadir hadan nisa fi baituh, tunggu orang perempuan di rumahnya, nggak boleh ikut kubur.
Siapa yang ngajarin? Sayyidina Muhammad. Dipakai sama siapa? Dipakai sama salafun saleh. Mazhabnya siapa yang pakai? Ahlu sunnah wal jamaah. Maka Bapak bisa lihat, buka di YouTube ketika Sayyidul Walid Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Ibn Ahmad As-Segaf meninggal dunia, antum lihat nggak ada satu perempuan keluarga dia ini. Siapa lagi? Habib Unzir bin Fuad Al-Musawa. Habib-habib besar saja yang antum lihat ketika meninggal dunianya, nggak ada satu anaknya perempuan atau keluarganya yang perempuan ikut pesan-pesanin. Pulang dari mari bilang, nanti kalau bapak nggak ada umur, kata Habib, orang perempuan tunggu di rumah. Kalau mau tanya dalilnya sedikit aja, kalau kita bahas kepanjangan nggak kelar ntar sampai jam 2 malam. Dalilnya salah satunya, ketika orang perempuan itu ikut, dia memiliki haid, salah satu yang bertanggung jawab atas dosanya adalah si jenazah. Yang kedua, ada orang perempuan lagi jalan ikut ubur, auratnya kebuka, yang dimana dosanya ditanggung sama si jenazah. Dan kemarin orang tua saya meninggal dunia pada ikut, kira-kira bagaimana Habib? Dimakfum sama Allah. Kenapa? Karena Allah punya sifat makfum, sesuatu hal yang belum dipahamkan akan diampunkan oleh Allah. Tapi jika sesuatu hal sudah dipahamkan masih dijalankan, disitulah akan ada sesuatu yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan-pesanin sama keluarga, orang perempuan nunggu, nanti begitu selesai dikubur baru tuh orang perempuan datang ke pemakaman. Tapi tamsilnya, hukumnya bukan lagi mengikuti kubur, proses penguburan, tapi tamsilnya masuknya adalah berziarah. Hadirin, ketika di saat itu ini orang dikuburkan di pemakaman baki, masukin jenazahnya, dimasukkan ke dalam liang lahat, ini jenazahnya. Begitu dimasukkan dalam liang lahat, ini jenazah dihadapin kiblat, ini jenazah nggak menghadap kiblat, nggak balik kiblat, diganjel pakai batunya ikut berbalik kiblat, diganjel sama kayunya juga ikut berbalik daripada kiblatnya, nggak menghadap kiblat. Bingung nih penggali kubur, ditanya sama alim ulama yang ada di situ, ya Syekh, wahai engkau orang yang saleh, ini ada jenazah mau dimakamkan. Khalas salasa marrah, sudah tidak kami masukkan dalam liang lahatnya, kami masukkan dalam kuburnya, yang dimana ketika kami masukkan sebanyak 3 kali, kami rubah kembali, tetap orang ini gak mau ngadep kiblat. Harus gimana kira-kira wahai ulama? Apa kata itu ulama? Kuburin, tutup. Tapi ini tidak ngadep kiblat, gak apa-apa. Allah pengennya seperti itu, kuburin. Dikubur tanpa ngadep kiblat. Mudah-mudahan orang sini gak ada ya. Amin. Kalau ada orang sini ada orang Sawangan ini luar biasa Pak. Paling banyak kisah di Depok ini dari Sawangan. Abah ada di Sawangan, Babi Ngepet ada di Sawangan. Masya Allah. Nabi juga ada di Sawangan lagi. Waduh, paling lengkap. Pokoknya Sawangan ini paling lengkap. Jangan sampai kan begitu ada yang nggak mau ngadep kiblat jenazah orang Sawangan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Begitu selesai dikuburkan, sahabat yang ikut ngubur datang ke rumahnya nanya sama istrinya, wahai istri daripada sahabatku, jangan tersinggung. Pengen nanya, jangan tersinggung. Istrinya bilang apa? Apaan? Suamimu kira-kira semasa hidupnya bagaimana sih? Istrinya bilang, oh suamiku orang yang baik. Setiap waktu dia sholat 5 waktu di dalam Masjid Nabawi, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sama anak-anaknya dia ngurus, bertanggung jawab penuh. Bahkan sesuatu hal yang lebih diprioritaskan untuk keluarganya, kepada istrinya juga sama, kepada para tetangganya pun juga sama. Silaturahminya luar biasa. Bingung ini para sahabat, coba deh pikirin, ada yang nggak bagus gak? Bingung, istrinya tanya, emang ada apa? Diceritain sama orang-orang yang ikut ngubur, tadi lagi ngubur, begitu suamimu dimasukkan ke liang lahat, jenazahnya nggak menghadap kiblat. 3 kali kami balikan tetap nggak menghadap kiblat. Sekarang akhirnya dikubur tanpa menghadap kiblat. Ketika dapat kalimat itu, istrinya pun menangis. Istrinya pun berpikir di saat itu. Ketika istrinya berpikir, istrinya mengatakan, oh, aku tahu sebabnya kenapa suamiku tidak ingin menghadap kiblat. Allah tidak menginginkan dia masuk dalam kubur dan menghadap kiblat. Aku tahu alasannya. Ketika sang istri mengatakan kalimat itu, sahabat semakin ingin tahu ada apa. Apa kata istrinya? Wahai sahabat dari suamiku,
ketika suamiku setiap hari sholatnya di Masjid Nabawi, setiap waktu sholatnya di dalam Masjid Nabawi, suamiku setiap pulang sholat lebih memilih jalan yang lebih jauh dibandingkan jalan yang dekat, yang dimana jika jalan terdekat daripada pulang ke rumah melewati daripada raudhah pemakamannya Rasulullah, dia tidak ingin melewati pemakamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara ini orang nggak mau lewat pemakamannya Rasulullah, setiap selesai sholat anti sama Rasulullah. Dia lebih condong kepada la ilaha illallah, nggak mau kepada Muhammad Rasulullah. Begini jadinya. Jadi kalau kita dekat sama Allah, nggak mau dekat sama Nabi Muhammad, malian fak antum. Nggak ada manfaatnya kita hidup di dunia ini. Ada orang yang dekat sama Allah, mencaci Nabi Muhammad, dapat ceritanya masuk surga. Anda belum pernah dengar. Tapi banyak orang yang bermaksiat sama Allah, suatu hari ketika hari wafatnya dikasih hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapat hidayah, cinta dengan Nabi Muhammad, yang awalnya benci jadi cinta, padahal belum pernah beribadah, dicabut nyawanya sama Allah dengan para malaikat. Banyak kisahnya yang masuk surga. Tapi bukan berarti ente maksiat habis itu cinta doang sama Nabi Muhammad. Itu tamsilnya. Itu salah juga. Jadi terkadang kalau begitu deh, kita dekat sama Nabi Muhammad aja deh. Apa juga tadi ampunin, ya nggak begitu juga maksudnya. Hadirin hadirat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kehidupan kita, jangan pernah antum lupa landasan Rasulullah. Kalau antum sudah landasan Rasulullah, insya Allah antum akan dipilih oleh Nabi Muhammad. Ini hari aneh datang ke sini, tadi saya bilang dalam hati, ya Rabb, kalau engkau mengaku aku sebagai abna cucu-cucunya Rasulullah, apa kata tadi dalam perjalanan saya? Saya pengen almarhum malam hari ini tempatnya di surga-Mu ya Rabb. Amin. Kalau aku darah inti aku sebagai cucunya kekasih-Mu ya Rabb, aku pengen yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mendengar maupun yang tidak mendengar ini suara, ini orang-orang yang dipastikan nanti berkumpul kembali denganku ya Allah. Di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya